Polda Jawa Barat dan Polres Indramayu menangkap 2 orang pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Motif pembunuhan dipicu pelaku kesal karena batal menyewa mobil yang sudah dibayarnya. Dua pelaku pembunuhan sadis terhadap satu keluarga berinisial R dan P di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Pembunuhan dipicu konflik antara pelaku R dengan korban Budi Awaludin. Pelaku R telah menyewa mobil korban Budi dengan memberikan uang sewa sebesar Rp750.000. Namun saat akan digunakan, mobil korban mengalami kerusakan mesin, sedangkan uang yang diterima telah digunakan korban. Tak terima uangnya hilang, akhirnya R mengajak P dengan iming-iming uang sebesar Rp100 juta untuk membunuh korban. Pelaku R membunuh korban Budi, ayah mertua, istri korban, serta anak korban yang berusia 7 tahun. Sedangkan pelaku P membunuh anak korban yang berusia 8 bulan. Diketahui pelaku R adalah residivis kasus penganiayaan berat beberapa tahun lalu. Yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan. 8 bulan. Sebelumnya jasad kelima korban yang masih satu keluarga ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku di wilayah Kedokan Bundar, Indramayu setelah sempat menghilangkan jejak ke wilayah Semarang, Demak, serta ke wilayah Jawa Timur. Pemirsa, jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di distrik Linch, Kota Lima, Peru akhirnya tiba di tanah air. Jenazah Zetro diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba, di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Zetro tewas ditembak di distrik Lince, Kota Lima, Peru. Jenazah diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia, dan menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelum dibawa ke rumah pribadinya di Ciputat, Tangerang Selatan, jenazah Zetro Leonardo Purba lebih dulu dibawa ke rumah duka Santosa di RSPAD Jakarta. Setelahnya dilakukan serah terima antara Menteri Luar Negeri dengan keluarga. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, diplomat KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Linch pada Senin waktu setempat. Dalam laporannya terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama sang istri. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Xavier Parado. Namun dokter menyatakan diplomat itu meninggal saat berada di klinik. Penasehat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan pada Selasa siang menemui Puspom TNI untuk meminta bantuan penyelidikan kematian Arya Daru. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Penasehat hukum keluarga Arya Daru menilai TNI memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni, serta didukung intelijen yang baik. Walau penyelidikan ini ditangani oleh pihak kepolisian, tapi keluarga berharap pihak TNI bisa membantu pihak kepolisian. Sementara itu kamar kos yang saat ini sudah disewakan lagi menimbulkan pertanyaan karena kasus ini masih bergulir. Bahkan penasehat hukum menyebut kematian ADP dengan Zetro ada kemiripan.
Di sini kan kami minta bantuan ke jajaran TNI. Karena TNI boleh dong, kalau membantu kan, membantu dari pihak kepolisian. Karena dari pihak kepolisian ini kami lihat, ini kebetulan saya baru memegang jadi kuasa sini. Kalian lihat dari pihak kepolisian agak kurang greget di dalam penanganan mengungkap kasus pembunuhan. Boleh kami dikatakan ini adalah dugaan terjadinya pembunuhan. Karena apa? Kami lihat dalam perkara ini, perkara ini sangat janggal. Jangankan kita orang hukum seperti ini, orang anak masih kecil aja itu pasti kelihatan janggal. Bunuh dirinya kepalanya ditutup. Kalau orang mau bunuh diri, kalau dia merasa nyesek itu pasti dibuka itu sama dia. Itu satu. Yang kedua, saya di sini saya sampaikan semuanya kami meminta bantuan ke TNI ini agar ikut terlibat. Kami sudah kirim surat resmi ke Panglima TNI. Ya pemirsa, Lisa Mariana lagi-lagi absen dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Barreskrim Polri. Lisa mengajukan penjadwalan ulang pada Kamis 11 September. Dengan alasan sakit, Lisa Mariana absen dalam pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ridwan Kamil usai keluarnya hasil tes DNA. Sebelumnya Lisa juga berhalangan hadir pada pemeriksaan pada Kamis 4 September lalu. John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa meminta penjadwalan ulang pada hari Kamis 11 September 2025. Ini memenuhi panggilan yang tertunda hari Kamis kemarin karena janjinya hari Selasa ini. Jadi kita tetap hadir meskipun kenapa Lisa tidak hadir? Karena baru dikonfirm pagi ini bahwa dia sedang sakit bersama anaknya. Jadi nggak ada yang jagain anaknya, makanya dia nggak bisa hadir hari ini. Tadi mau dicoba dipaksakan, cuman dia nggak bisa hadir. Makanya kita tetap memenuhi pemanggilan untuk konfirmasi kepada penyidik. Pemirsa, Direktur dan pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur Khalid Zid Abdullah Basalama alias Ustaz Khalid Basalama menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi haji. Ustaz Basalama mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer. Barang bukti disita terkait kasus perkara dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.